Lah ya, kita awali bismillah dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada yang belum jawab salam nih. Coba ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, begitu anak-anak menjawab salam itu wajib. Betul ya. Itu udah Munib pintar. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Sehat. Pak. Baik ya, masih semangat? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Meskipun ini pembelajaran jam ke-4 ya, karena tadi pagi kalian udah belajar dengan 3 pelajaran yang lain. Tapi tetap Iya, ya, Pak. meskipun waktu sudah siang, semangat tetap semangat pagi, gitu ya. Pada puasa enggak nih? Puasa dong, Pak Masang. Puasa, Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Nggak Allah, tahu Pak. Pak, kalau yang habis ronda nggak tahu deh, Pak. Ya Oh, itu ada habis ronda. Iya. Rahmat itu, Pak. Tadi ngumpet Iya. di meja dia, Pak. Di Waduh, belakang pojok, Nah. Pak, itu. tadi katanya kabarnya sehat. Nah, yang sehat tuh wajib loh puasa. Karena puasa Ramadan ini kan wajib ya. Terutama bagi kita sebagai muslim. Nah, kalau para ulama mah suka ditambahin tuh dalam kitab-kitabnya, bukan hanya bagi muslim saja, tapi ada keterangan suka disebutkan bahwa tidak hanya kata wajib, tapi yajibu ala kulli muslimin mukallafin gitu. Nah, di sana ada keterangan mukallaf, tambah keterangan mukallaf, bukan mualaf ya, tapi mukallaf. Apa itu mukallaf? Ada yang tahu? Dewasa, mukallaf. Yang pertama dewasa baligh ya gitu ya. Nah, kalian sudah dewasa kan, sudah SMA, masa belum baligh gitu ya. Ada yang belum baligh di sini? Rahmat belum, Pak. Belum balik. Saya sekolahnya kecepatan 5 tahun, Pak. Ya, udah gede lah, harusnya udah baligh lah. Gitu ya. Jadi mukallaf itu gitu ya. Mukallaf itu ada 3 aspek gitu ya yang mewajibkan. Nah, yang pertama Islam, yang kedua baligh, tadi kata tuh Dudi tuh ya, katanya udah dewasa gitu ya. Kemudian yang ketiga berakal. Kalau misalkan ada yang nggak puasa di antara kalian di sini, nah ini tanda tanya nih, mukallaf bukan nih? Jangan-jangan yang satunya hilang gitu ya. Tadi kategorinya yang ketiga berakal. Kalian berakal bukan? Punya akal tidak? Punya, Pak. Punya ya. Jadi wajib ya berpuasa, jangan susumputan dina kolong mejanya. Tadi saha susumputan, ayo. Rahmat, Pak. Nah, ya. Rahmat Mas sehat dan segar canda katanya, Pak, tadi, Pak. Oh, sehat dan segar ya. Habis mandi ya, mandi siang. Enggak, Pak. Wudunya pakai teh pucuk, Pak. Aduh, keterlaluan. Tapi nggak apa-apa ya. Itu hanya intermezzo saja. Yang penting kalian tetap semangat dan masih dalam keadaan kondisi sehat. Itu sudah alhamdulillah ya, wajib kita syukuri. Nah, kalau misalkan kalian masih merasa anak-anak ya, anak-anak yang belum balik ya, nggak apa-apa kalau misalkan nggak mau puasa gitu kan. Tapi ya kalian mau nggak disebut anak-anak yang belum balik gitu. Itu aja. Kecuali kalau misalkan ada darurat nih ya, misal nih kayak Neng Ipa nih. Nah, Neng Ipa kan nih perempuan banyak diskonnya ya dalam hal berpuasa gitu ya, banyak diskon. Ya, suka ada liburnya gitu ya. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang memang tidak diperbolehkan, silakan gitu ya. Kecuali yang sehat-sehat itu wajib ya. Nah, meskipun anak-anak barangkali punya adik, tolong diajarin ya gitu untuk tetap belajar berpuasa meskipun belum wajib. Karena nanti itu
termasuk mendidik agar disiplin ke depannya ketika sudah dewasa bisa melaksanakan kewajiban gitu ya. Oke, udah pada berdoa belum ini teh? Belum, Pak. Wah, itu Nandri Belum, kayaknya ngantuk Nandri tuh. Habis melek ya. Oke, kalau misalkan belum berdoa, sok silakan siapa yang belum pernah mimpin doa di kelas ini. Yang belum pernah deh, yang merasa belum pernah pimpin doa. Sebelum Bapak tunjuk. Edo tuh Pak, Edo Pak. Boleh Edo. Pak, boleh Pak. Mangga, nah Edo, mangga. Ayo kawan-kawan, untuk memulai pembelajaran Pak Ramdan, dimulai dengan berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Naedo ya. Doanya gimana tadi? Doa meminta. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba wabil Wabil islami dinna. Soalnya nggak buka puasa. Bukan. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, gitu ya. Bapak mau coba ngecek dulu nih kehadiran kalian. Sudah hadir semua atau belum? Kalau Bapak lihat di daftar hadir sih semuanya ada 11 siswa ya di kelas ini ya. Benar nggak 11 siswa ya? Bener, Coba Pak. Bapak cek dulu. Betul, Pak. Betul. Ahmad Munif, ada Ahmad Munif? Ada Pak, jaringannya jelek Pak. Oh iya, wajahnya nggak kelihatan tuh. Iya, Pantesan. makanya ini maaf ya Pak ya, soalnya tadi mati hidup ini Pak. Udah Mati di reset hidup, juga mati masih hidup. sama. Jaringannya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting jangan ninggalin Bapak ya. Enggak Pak, santai aja. Saya Oke. suaranya pasti paling kenceng Pak, santai aja Pak. Oke, jangan sambil tiduran juga loh. Oh enggak dong, kan dijawab ini. Kalau tiduran kan nggak bisa ngejawab dong Pak. Oke, makasih. Ada De Ahmad. Kemudian DUT ada ya? DUT mana tadi DUT? Ada Pak. Oke, nah DUT juga mematiin kamera ya. Jaringan Pak, maaf Pak. Oke, siap. Selanjutnya ada De Rocky. Nah, mana De Rocky? Ada Pak. Oh, hadir ya. Takut ada fotonya doang nih, orangnya kemana gitu. Oke, selanjutnya De Setiawan nih. Nah, ini juga sama nih, ada fotonya aja, orangnya ada nggak nih? Ya Pak. Oh, ada. Oke. Ada ya. Kemudian De Andri. Oh, ini De Andri ada tuh. Wow. Paling Panggil Pak AA Pak. Oh, pengennya dipanggil A. Oke. Oke, A. Andri. Kemudian ada De Dudi. Nah, De Dudi ada ya. Kemudian ini panggilannya De Ipa apa Neng Ipa nih? Neng Ipa ya? Neng aja deh. Neng Ucil, Ipa. Pak, Ucil. Oh, Ucil. Teteh aja ya, Teh Ipa. Teh Ipa Ada, ada. Pak. Kemudian Nak Deni ada, Nak Deni? Hadir, Pak. Waduh, itu Nak Deni bagus ya. Referensi bukunya kayaknya banyak nih. Gemar membaca ya. Lengkap Bagus, Pak ya. Nah, sekarang Lemari Palasari Pak saya pindahin. Oke. Budaya literasi. Rental Pak, itu Pak, rental. Budaya Ya. literasi sekarang lagi menurun ya, Deni. Jadi bagus tuh. Mengiklankan agar kita tetap literasi gitu ya, menumbuhkan daya baca gitu ya. Karena kalau minat baca sebetulnya di kita itu tinggi ya, Deni ya. Kayak kalian buka Facebook minat tuh baca tuh. Cuman minat baca buka buka kita scroll. Oh, buka judulnya aja. Oh, nggak dibaca. Nah, minat Baca, bacanya Pak. tinggi tapi daya bacanya masih lemah. Nah, Yang ini bagian Deni. gosip Pak, gosip lambe turah dibaca Pak. Oke. Iya. Nah, Deni, kemudian De Rahmat ada, De Rahmat.
Oh, ada nih ya yang kemarin ranking 1 ya semester kemarin. Mudah-mudahan semester sekarang Jelas, ranking mudah-mudahan 1 selalu aktif. amin. Mudah-mudahan semester sekarang ranking 1 lagi ya, Rahmat ya. Gak mungkin Pak, dijegal Pak. Udah dijegal Pak, udah nggak bisa Pak. Kenapa? Udah dijegal, udah nggak bisa ranking 1 lagi Pak. Oh, tetap dong harus berusaha ya, kalian harus berusaha juga bersaing gitu ya, tapi jangan tidak sehat bersaingnya ya. Nah, Rahmat pertahankan gitu ya. Kemudian ada ya, Jang Edo, mana Jang Edo? Oh, hadir. Oke, makasih Jang Edo. Suaranya sama-sama Pak. Nah, Ujang. Ujang lah, ieu mah dinanamin lagi euy. Kemudian aya saurang deui, De Anjar. Oh iya benar yang caya-caya ya tadi ya. Iya Pak, hadir Pak, ada Pak. Oke, nanti tolong kalian isi ya daftar hadirnya pada link yang Bapak share gitu ya. Nanti Bapak share di chat ya. Bentar Bapak chat dulu. Nah, sudah muncul? Ada Pak. Pak. Oke, silakan. Nanti kalian isi dulu ya absensinya. Bisa sambil berjalan ya. Nanti barangkali waktu kita nggak cukup karena kita terbatas ya waktu untuk Vicon sekarang. Pertemuan pertama ini. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan praktek ya. Hanya untuk pertemuan pertama kita akan bahas dulu tentang konsepnya gitu ya. Kita bahas dulu tentang konsepnya. Nah, sebelum dilanjut, ada yang masih ingat nggak dengan pertemuan sebelumnya di pelajaran Bapak? Siapa? Saya Ayo. Pak. Siapa yang masih ingat? Siapa tadi? Denny Pak. Oh ya, Nah Denny, silahkan. Objek 2 dimensi Pak, tentang gambar vektor sama bitmap Pak. Objek Animasi 2 dimensi kan Pak, yang gambar vektor sama bitmap. objek yang dapat dianimasikan 2 dimensi, yaitu vektor Ya. sama bitmap. Nah, Iya Pak, itu oke. Pak. Baik, terima kasih. Nuhun, Bager. Ya. Siap. Selanjutnya, silakan siapa lagi? Ada yang mau menyampaikan? Kaitan materi sebelumnya yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Teknik awal bikin animasi Pak. Ya? Teknik dasar. Teknik dasar. Oke, teknik dasar. Teknik dasar apa tuh? Animasi Pak, animasi. Lebih spesifik bisa mungkin? Teknik dasar apa? Teknik dasar animasinya? 2 dimensi Pak. Iya, ini kita pelajaran teknik dasar animasi 2 dimensi. Materinya, maksudnya materinya yang minggu kemarin. Pak, boleh menambahkan Pak? Oh iya, silakan. Silakan yuk, Pang Pinterna, sok ya. Ya, yang kemarin itu tentang outline, stroke dan fill Pak. Fill, bukan fill Pak, fill. Bukan ilfil ya. Oke, ada materi tentang outline, stroke dan fill ya. Nah, itu materi tentang apa itu? Itu Fill dan kalau itu tidak tentang salah apa? tentang ini Pak, apa namanya, objek di objek di Adobe kalau nggak salah itu Pak. Materi Objek itu. di Adobe Flash. Oke, bagus. Berarti masih daya ingatnya ini karena siswa ranking 1 ya, daya ingatnya luar biasa. Oke, nuhun Bager, Pak De Rahmat. Selanjutnya, silakan. Barangkali masih ada yang mau menambahkan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, Bapak tanya kaitan tadi outline dan stroke yang disampaikan oleh Narahmat. Apa itu stroke? Bukan Iva, penyakit. Pak.
Mangga, Neng Ipa, mangga. Stroke itu garis yang membentuk objek, Pak. Stroke garis yang membentuk objek. Iya. Oke. Kalau fill? Kalau fill itu yang di dalamnya itu tanpa, misalkan lingkaran. Lingkaran suka ada garis luarnya, itu stroke. Nah, yang garis dalamnya itu fill gitu, Pak. Garis dalam. Dalamnya. Maksudnya objeknya, Pak. Kalau Oh. di dalamnya itu fill. Ya, jadi kalau misalkan kita membuat objek nih di dalam Flash ya. Kita membuat objek di dalam Flash, itu elemennya ada 2 ya. Bapak coba ingatkan kembali nih. Ada 2, yang pertama stroke, yang kedua fill. Kalau stroke itu garis tepinya ya. Jadi kalau misalnya kita menggambar lingkaran tuh kan, kita buat garis tuh ya. Nah, di dalam lingkaran tuh kan ada garis tepi. Nah, isi di dalamnya biasanya berupa warna atau bentuk apapun, atau bisa juga gambar, itu adalah fill ya. Oke, hatur nuhun Bager, gelis, kasep, pinter. Aduh. Silakan, ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada? Baik, cukup ya. Sebelumnya, Bapak coba akan bertanya dulu kepada kalian kaitan dengan pembelajaran daring ini. Kira-kira ada nggak yang membuat kalian kesulitan, terutama dalam hal praktek gitu? Saya, Pak, perangkatnya nggak mendukung buat animasi, Pak. Perangkat nggak mendukung. Iya, Pak. Oke. Terus yang lain? Saya nggak punya komputer, Pak. Nggak punya komputer? Ini di Iya, rental ya? Iya, di warnet ini, Pak. Masa ntar saya belajar di warnet terus, Pak. Terkena corona, Pak. Iya. Oke. Anak-anakku, kalian pernah melihat bayi tidak? Bayi yang mau belajar berdiri. Pernah, Pak. Pernah ya? Pak. Nah, bayi kalau belajar berdiri, itu ketika dia belajar berdiri bisa langsung berdiri atau dia jatuh? Jatuh dulu, Pak. Jatuh dulu, Pak. Jatuh dulu ya. Nah, kalau misalkan sama orang tua kan biasanya tung eleng-eleng kayak gitu ya. Nah, jadi dimotivasi agar si anak itu tetap semangat untuk belajar berdiri. Nah, gitu ya. Orang tua memotivasi tung eleng-eleng gitu ya. Nangtung dinakaleng gitu kan. Dan seterusnya lah. Itu kalau di Sunda biasanya seperti itu. Nah, itu memotivasi anaknya agar bisa berdiri, kemudian terus lari, berjalan, kemudian terus lari gitu ya. Nah, satu sisi itu ada motivasi. Satu sisi itu si anak padahal nggak tahu ini maksudnya motivasi atau enggak, kan anak kecil belum tahu ya. Tapi itu anak kecil nggak kapok gitu ya. Berdiri jatuh gitu ya. Nah, namun misalkan eta si anak kecil pundungan gitu ya. Tahu pundungan, puntennya bahasana jadi gabungan kieu. Kalau misalkan kalian hoream belajarnya daring terus, tekeyeng, pundung wae lah gitu ya. Nah, kalian berarti tidak pernah belajar dari anak kecil gitu ya. Nah, anak kecil WG ketika belajar gitu ya, tepundungan. Nah, kalian pun meskipun belum punya perangkat yang memadai, belum punya komputer ada yang sudah punya tapi speknya nggak cukup gitu kan, tetap semangat gitu ya, karena pasti bisa berhasil. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan ketemu di lab ya, di sekolah untuk praktikum materi kali ini gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Belum ada? Belum ada, Pak. Oke. Belum, Pak. Selanjutnya, Bapak akan coba menyampaikan materi apa sih hari ini di animasi. Pelajaran apa sih di animasi yang harus kita lalui tahapan berikutnya setelah kemarin kita mengenal tentang konsep objek gitu ya. Kemudian tadi Jang Edo gitu ya. Tadi Jang Edo menyebut
teknik dasar. Nah, spesifikasinya teknik dasar apa? Nah, kemarin kita sudah bahas tentang teknik dasar frame by frame gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya dalam pembuatan animasi 2 dimensi, yaitu kita harus mengenal teknik twinning. Nah, kalau kemarin teknik frame by frame itu kita ibaratkan tumpukan kertas ya, kalau di animasi yang manualnya itu flipbook ya, ketika kita buka kita buka kertas dengan kecepatan tertentu, gambarnya seolah-olah bergerak. Nah, itu gambaran untuk frame by frame. Jadi digambar setiap frame urutan perubahan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teknik twinning. Nah, itu ya. Sebelum teknik twinning harus ada pengenalan objek. Tadi ada objek grafik ya, ada bitmap, ada vektor, kemudian ada juga objek yang ada di dalam flash yang terdiri dari 2 unsur. Apa tadi masih ingat? Fill dan apa? Tuh. Stroke ya. Fill dan stroke ya, bukan stroke penyakit ya. Fill dan stroke. Oke, kompetensi dasar. Bentar, Bapak coba share layar dulu ya. Oke. Udah muncul ya anak-anak ya? Ada Pak. Dapat. Nah, kompetensi dasar dari materi teknik twinning ini yang pertama yaitu nanti diharapkan mampu menerapkan teknik animasi twinning 2 dimensi. Yang kedua, membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan konsep teknik animasi twinning, gitu ya, secara pengetahuannya. Kemudian menjelaskan jenis teknik animasi twinning dan seterusnya. Nanti kalian boleh lihat di Google Classroom. Kalau misalkan kalian sudah buka kelasnya, nah di situ sudah Bapak share ya. Di situ sudah Bapak share kaitan dengan materi ini. Bahan ajarnya sudah Bapak share, kemudian nanti ada LKPD sudah Bapak share. Nah, itu ya. Itu kompetensi dasar untuk materi teknik twinning. Nah, apa sih teknik twinning? Ada yang tahu? Nggak ada? Belum ya? Belum tahu ya? Belum, Pak. Oke, untuk memahami teknik ini, Bapak akan coba tayangkan videonya, gitu ya, video penjabaran, penjelasan yang sudah Bapak buat untuk materi teknik twinning ini. Coba nanti kalian amati videonya. Nah, apa sih teknik twinning gitu ya? Bentar, Bapak lihat dulu twinning. Nah, mohon sabar ya, rada ngahuleng nih. Laptopnya laptop kentang Bapak juga. Kalau buat biasa di PC. Nah, udah kelihatan belum? Sudah Pak. Ada Pak.
Halo adik-adik, gimana? Video tadi keren nggak? Keren dong. Tahukah adik-adik bagaimana membuat video animasi seperti itu? Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas teknik animasi agar adik-adik bisa membuat animasi seperti tadi. Namanya teknik animasi twinning 2 dimensi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, adik-adik mampu menjelaskan konsep teknik animasi twinning, menjelaskan jenis teknik animasi twinning, menjelaskan cara menentukan keyframe dalam membuat animasi twinning, menganalisis objek animasi twinning, mendemonstrasikan cara kerja teknik twinning, dan menentukan keyframe dalam membuat animasi twinning. Adik-adik sekalian, twinning adalah teknik membuat animasi pergerakan dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan keyframe akhir, sehingga dapat terbentuk frame-frame di antaranya secara otomatis. Oke, sebelum dilanjut, paham tidak maksud dari pengertian ini? Kan tadi kalau di awal, Naedo sudah menyampaikan bahwa sebelumnya sudah membahas tentang teknik dasar, yaitu frame by frame, ya. Nah, sekarang kita mempelajari teknik twinning. Nah, dari pengertian ini bisa dipahami tidak bahwa apa bedanya antara frame by frame dengan teknik twinning? Ada yang bisa menjawab? Bisa Pak, Pak. Iya Neng, silakan. Jadi kalau frame by frame itu pergerakannya itu kan by frame ya Pak ya. Kalau yang twinning ini, jadi kita tinggal membuat keyframe awal sama nanti misalkan sampai frame berapa, misalkan mau dibuat pergerakannya sampai frame 40, jadi nanti dibuatnya di akhir dan di awal saja gitu Pak. Kalau di frame by frame? Kalau di frame by frame itu per frame dibuatnya. Jadi di setiap frame kita buat objek ya? Betul Pak. Lama ya prosesnya? Kayak bikin stop motion Pak. Oke, terima kasih Neng. Yang lain ada tambahan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya videonya. Perhatikan animasi berikut. Ini adalah contoh animasi twinning di mana objek mobil, kereta, dan pesawat mengalami perubahan posisi dari kanan ke kiri ke kanan, dan bawah ke atas. Ada beberapa jenis teknik twinning yang akan dipelajari. Yang pertama adalah teknik motion twin. Yang kedua, teknik classic twin. Yang ketiga, teknik shape twin. Dan yang keempat, teknik classic guide twin. Oke, sebelum dilanjut. Nah, tolong kalian cermati video setelah ini ya, karena video selanjutnya itu akan menjelaskan langkah-langkah mengenai teknik twinning yang 4 ini, gitu ya. Nah, nanti di akhir Bapak akan coba bertanya kepada kalian, gitu ya, kaitan tentang video yang akan Bapak tampilkan berikutnya, gitu ya. Jadi mohon disimak benar-benar ya, jangan sampai ada yang meleng. Nah, nanti kalau misalkan ada yang meleng, takutnya gagal paham lagi gitu ya. Oke, kita lanjut. Berikut cara membuat animasi teknik motion twin. Maka membuat animasi dengan teknik motion twin. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Adobe Flash. Dalam hal ini kita gunakan Adobe Flash Professional CC 2015. Selanjutnya kita pilih Action Script 3. Pada stage, kita buat objek animasi. Misal, dalam hal ini kita buat objek lingkaran. Selanjutnya, kita klik kanan pada frame yang berisikan objek yang telah kita buat tadi. Kemudian pilih Create Motion Twin. Apabila muncul peringatan seperti ini, itu menandakan bahwa objek masih dalam bentuk save. Untuk membuat motion twin, objek harus dirubah terlebih dahulu ke dalam simbol. Kita pilih Don't Show Again. Ya, oke.
Selanjutnya, kita pindahkan posisi objek. Maka, kita telah berhasil menambahkan teknik twinning pada objek lingkaran tersebut. Teknik ini berhasil diterapkan dengan munculnya guide perpindahan posisi objek. Guide ini bisa kita atur, seperti ke atas ataupun ke bawah. Maka objek akan bergerak mengikuti guide tersebut. Itulah langkah-langkah membuat animasi dengan teknik motion twin. Berikut cara membuat animasi dengan teknik motion classic twin. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu objek yang akan kita animasikan. Misal kali ini kita buat objek kotak. Langkah selanjutnya, klik kanan pada frame ke-40, kemudian insert keyframe. Lalu kita pindahkan objek kotak tadi, misal ke posisi sebelah sini. Kemudian, antara frame 1 dan 40, klik kanan di tengah-tengah, kemudian pilih Create Classic Twin. Maka, animasi ini akan berhasil dengan ditandai anak panah antara frame 1 dan frame 40. Perhatikan hasilnya. Itulah langkah-langkah membuat animasi dengan teknik motion classic twin. Langkah-langkah membuat animasi save twin. Yang pertama, kita buat objek awal terlebih dahulu. Misal, kita buat objek lingkaran. Selanjutnya, pada frame ke-25, kita klik kanan, kemudian pilih insert blank keyframe. Pada frame ke-25 ini, kita isikan objek yang berbeda dengan objek sebelumnya. Misal, kita buat objek seperti ini. Selanjutnya, di antara frame 1 dan frame ke-25, kita klik kanan, kemudian pilih Create Save Twin. Maka animasi akan berhasil dilakukan. Itulah langkah-langkah membuat animasi dengan teknik Save Twin. Untuk membuat animasi dengan teknik Classic Guide Twin, langkah awal sama seperti membuat animasi motion classic twin, yaitu kita buat terlebih dahulu objek, kemudian pada frame ke-60 kita klik kanan, kemudian insert keyframe, selanjutnya pindahkan posisi objek, misal ke sebelah sini, kemudian antara frame 1 dan frame 60 kita klik kanan di tengah-tengah, kemudian pilih Create Classic Twin. Untuk memberikan efek animasi Classic Guide, langkah selanjutnya yaitu klik kanan pada layar 1, kemudian Add Classic Motion Guide. Maka akan muncul layar guide. Pada layar guide ini, kita buat objek untuk lintasan animasi dengan menggunakan pensil tool. Misal seperti ini. Selanjutnya, pada layar 1, kita pastikan posisi awal dan posisi akhir objek berada di atas garis. Objek pertama sudah di atas garis, objek kedua masih di luar. Maka kita harus menempatkan objek ini di atas garis. Maka animasi Classic Twin tadi, yang tadinya lurus, akan mengikuti garis yang kita buat pada layar guide. Itulah langkah-langkah membuat animasi twinning dengan menggunakan teknik Classic Guide Twin. Nah, adik-adik, itulah penjelasan singkat mengenai teknik animasi twinning 2 dimensi pada Adobe Flash CC 2015. Oke. Ada yang tidak memperhatikan tadi? Memperhatikan semua ya? Oke, kalau misalkan memperhatikan semua, Bapak akan tanya, jangan Bapak dulu deh yang nanya, kalian dulu deh. Barangkali dari kalian masih ada yang ditanyakan dari pertanyaan, dari tayangan tadi. Oh, Nanjar Raisen, mangga Nanjar, saya. Iya Pak.
kodenya Caya-Caya ya Pak ya. Ya, siap. Gini Pak, tadi kan di video itu apa ya, ada motion twin. Itu kan terbagi jadi 4 kalau nggak salah tuh barusan tuh. Kalau Iya, ada iya. twinnya tuh jadi ada 4, motion twin, classic twin, terus sama guide twin gitu Pak. Iya, iya, ada Ya. guide twin. Iya, terus sama shape twin ya. Iya, iya. Nah, iya, nah yang saya perhatikan itu motion twin sama classic twin, Pak. Itu kan muncul guide ya. Nah, itu konsepnya sama apa gimana Pak dengan teknik classic guide twin? Yang motion guide sama teknik classic guide Guide twin, gitu ya. iya gitu, Pak. Baik, sebelum Bapak jawab, dari rekan-rekan yang lain tadi sudah memperhatikan juga, ada yang mau menjawab atau ada yang bisa bantu jawab? Nih pertanyaan dari De Anjar. Jadi kan tadi di video awal ya, De Anjar ya, di video awal yang teknik motion guide, motion twin itu kan muncul guide ya, muncul guide jalur gitu ya. Iya, iya Pak. Di video yang terakhir juga dibuat jalur tapi itu manual gitu ya. Nah, apakah konsep akhirnya sama atau seperti apa? Mungkin itu ya. Iya, begitu Pak maksudnya Pak. Oke, silakan ada yang mau menjawab? Ada? Belum? Belum bisa? Atau belum paham nih? Ada yang belum paham? Bukan Pak, pertanyaannya kalau saya sama persis Pak kayak Anjar tadi Pak, cuman keduluan Pak. Gitu. Pertanyaannya sama tapi Iya, keduluan Pak sama Anjar. keduluan sama Iya. De Anjar. Apa cepet-cepet deh nya nama sok Iya, saha Pak. gaya naros. Nah, itu jadi nilai tambah tuh nanti buat Bapak gitu ya. Karena nanti di penilaian juga nah perlu kalian catat nih ya, awas catat nih. Yang akan dinilai itu kaitan dengan penilaian sikap gitu ya. Nah, kayak sekarang nih di pertemuan sikap aktif nih dalam kegiatan pembelajaran itu jadi poin tambah ya dalam proses penilaian nanti. Iya Pak, saya mau ngelengserin Rahmat Pak, ranking 1 mulu dia Pak. Oke, bagus. Ada motivasi ya, ada motivasi untuk lebih baik gitu ya. Silakan, ada yang mau menjawab sebelumnya? Sebelum Bapak jawab? Saya coba Pak. Oke, ya silakan DUT. Kalau menurut saya sih sepertinya beda Pak. Kenapa tuh? Jadi kalau di motion twin itu bentuknya itu kan seadanya Pak ya. Kalau di classic guide itu kita bisa menentukan semua kita Pak jalurnya gitu. Dia mau kemana gitu kita bisa menentukan itu Pak. Tapi kalau di twin guide itu nggak bisa Pak. Itu mungkin Pak. Kalau menurut saya Pak. Jadi kalau di motion twin itu guide-nya seadanya gitu ya? Iya kayaknya Pak gitu Pak. Kalau di classic guide itu bisa kita atur semau gue gitu ya, bahasanya mungkin gitu ya. Ya Pak, tadi pakai pentul Pak, digeser-geser Pak, itu buat jalurnya Pak. Pakai pentul ya. Ya, pentul. Pentul ya, biar mudah diingat aja, pentul aja gitu ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Belum ada? Oke, kalau misalkan belum ada, coba Bapak pertegas kembali ya kaitan tadi apa yang ditanyakan oleh siapa tadi?
Nah, Anjar ya. Caya-caya Pak, caya-caya. Caya, passwordnya caya-caya. Oke, tadi betul ya yang dijawab oleh Naute bahwa beda konsep gitu ya. Kalau di motion twin memang itu akan terbentuk sendiri gitu ya. Hanya memang jalurnya itu terbatas, kita tidak bisa memodifikasi lebih luas lagi, gitu ya. Nanti Bapak coba kasih beberapa clue deh, teknik yang tepat apakah motion twin atau motion classic guide twin. Nanti Bapak coba sampaikan gitu ya lebih jelasnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari video tadi? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, Bapak yang bertanya nih. Siap ya? Nah, coba berdasarkan pengamatan kalian tadi terhadap penjelasan setiap jenis-jenis teknik, nah, bisa tidak kalian menjelaskan setiap jenis teknik itu apa? Tadi kan kalau teknik twinning itu konsep dasar twinning itu adalah pergerakan objek dari merubah posisi gitu ya, posisi ataupun bentuk. Nah, kalau sudah dibagi-bagi menjadi jenis-jenis teknik tadi, nah ada yang bisa menjelaskan dari masing-masing jenis teknik twinning tadi? Siapa? Boleh acungkan tangan yang mau? Saya Pak. Mangga, Dede nih apa? Tentang motion twin Pak. Ya, motion twin. Itu sama merupakan teknik twinning Pak yang digunakan untuk membuat animasi dengan memberikan efek berupa mengubah posisi objek, mengubah ukuran juga, terus objek yang akan dianimasikan dengan teknik motion twin ini harus berupa kayak simbol gitu Pak, seperti grafik, tombol, button, atau movie clip. Atau jika tidak, maka harus dikonversi dulu Pak ke simbol gitu Pak. Oh iya, itu didapatkan dari tadi ya di mana? Di penjelasan video. Memang itu ada keterangan ya, ada warning. Jadi oh ini tidak bisa nih dianimasikan ke twinning, harus di-convert dulu gitu ya. Nah itu tadi di langkah-langkah sudah jelas. Baik, Deni mantap ya, sudah bisa menyimpulkan ke arah sana. Selanjutnya ada yang bisa mencoba menjelaskan apa itu teknik classic twin? Saya Pak, saya Pak. Oke, tidak mau kalah nih, tetap pengen ranking 1. Oke, Naramat silakan. Ini sebenarnya mirip Pak sama motion twin, cuma bedanya mungkin hanya di ini saja. Apa tadi itu ya? Tidak perlu di-convert jadi simbol Pak. Kayaknya itu Pak kayaknya. Tapi biasanya ranking 1 bener sih Pak. Oke, ada yang mau menambahkan? Jadi menurut Rahmat ini teknik classic twin ini sama sebetulnya seperti motion twin, hanya kalau di classic twin ini kita tidak usah repot-repot mengkonvert dulu menjadi simbol gitu ya, Rahmat ya. Halo, ada? Iya Pak, ada Pak. Itu karena udah otomatis jadi simbol Pak. Karena otomatis ya jadi simbol. Ya. Oke, selanjutnya. Nah ini jangan sampai tidak aktif ya, karena ini jadi poin penilaian juga. Baik, selanjutnya coba ini yang kelihatan bengong nih siapa ya? Dek Dudi. Nah, coba jelaskan apa itu teknik shape twin. Berdasarkan pengamatan tadi terhadap video yang sudah disajikan, ayo. Ya, Pak. Belum terlalu paham, Pak. Bengong ya. Oh ya, soalnya Bapak perhatikan juga nih wajah-wajah kalian tuh, wajah-wajah lelah. Dudi itu ada di kantin Pak, Dudi Pak.
Wah, oh ada di kantin. kantin. Iya. Astagfirullahalazim. Capek ya. Oke, namun nih bisa tolong bisa dibantu tuh. Dudi, coba apa itu SafeTwin? Mana ini namun nih? Saya Pak. Oke, mangga SafeTwin silakan. itu objek. Jadi objek harus bergerak Pak, harus ngikutin shape-nya. Objek harus bergerak. Yang tadi juga bergerak. Error. Oh sorry, objeknya harus berbentuk shape Pak. Sehingga untuk langkah penyelesaiannya objek harus di-convert dulu ke dalam shape. Oke, objek harus dalam berbentuk shape. Siapa ada lagi yang menambahkan? Saya Pak tadi Pak, maaf Pak. Oh, Error iya. mic-nya Pak, maaf ya Pak. Aduh, jangan dimomoin ya mic-nya, Iya Pak, nih sudah dijelaskan kok Pak, tuh ada Pak di sini Pak. Itu Pak, apa namanya, perubahan bentuk Pak. Jadi kayak animasi perubahan bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain Pak. Bentuk satu ke bentuk yang lain, oke. Ya, contohnya kalau di video tadi bulat jadi persegi 5 Pak gitu. Bisa juga pakai yang lain juga Pak gitu. Oke, tadi syaratnya udah disampaikan ya oleh Rocky ya. Syaratnya tadi bentuknya harus shape, jangan sampai simbol. Nah, kalau tadi yang di Classic Twin itu kan simbol. Oke, selanjutnya kalau Guide Twin, Guide Classic Twin yang tadi ada yang mau? Itu Pak. Ya, mangga Neng. So. Jadi kalau sesuai dengan namanya, kalau guide itu berarti pergerakannya ada lintasannya Pak. Artinya berarti pergerakannya itu mengikuti lintasannya. Misalkan kayak kita mau membuat pergerakan Apollo gitu ya, mau terbang, misalkan pesawat mau terbang ke angkasa, berarti kita buat lintasan ke atas gitu Pak mungkin. Lintasan ke atas, lintasannya lurus atau belok-belok nih? Tergantung Pak, sesuai selera. Kalau tadi Bapak contohin viral gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Harus awas ya. Harus bisa membedakan antara guide yang muncul di Motion Twin sama guide yang di Classic Guide Twin. Ya kalau di Classic Guide Twin itu maksudnya biar tidak lurus pergerakan, tidak selalu lurus dan memang berliku gitu ya. Kalau misalkan di Motion Twin itu guide-nya tidak bisa berliku-liku gitu ya. Tidak bisa berliku-liku. Oke, selanjutnya kalian sudah memahami sekarang sudah memahami teknik-teknik twin. Sekarang coba Bapak akan menyampaikan kaitan tentang menentukan keyframe. Nah, tadi sudah jelas ya bahwa teknik motion twin yang ini pengertiannya gitu ya. Motion twin itu merupakan teknik yang digunakan untuk membuat animasi dengan memberikan efek berupa mengubah posisi objek. Nah, tadi udah benar ya kata Nadeni. Mengubah ukuran juga, kemudian mengubah visibilitas seperti kecerahan atau kedalaman warna gitu ya. Kemudian untuk dapat menggunakan animasi ini harus berupa simbol. Tadi udah benar ya yang udah disampaikan. Kemudian yang kedua, nah teknik Classic Twin. Classic Twin merupakan teknik yang hampir sama. Nah, tadi udah disampaikan, oh ini sama Pak sebetulnya, tapi nggak sama persis, hanya hampir sama gitu ya. Nah, digunakan untuk memberikan animasi perpindahan posisi objek dan ukuran objek. Seperti itu. Hanya tadi objeknya tidak usah di-convert dulu karena secara otomatis akan ke-convert. Nah, kemudian ini teknik SafeTwin. SafeTwin merupakan teknik twinning bisa digunakan untuk memberikan animasi perubahan bentuk dari suatu objek ke objek yang lain. Untuk dapat menggunakan teknik animasi ini, objek yang akan dianimasikan harus berjenis safe. Nah, kalau misalkan kalian mau bikin animasi nih, animasi tentang asap gitu ya. Nah, itu asap kan berubah-ubah tuh bentuknya. Nah, itu bisa menggunakan teknik SafeTwin. Atau misalkan kalian mau bikin animasi nanti
mobil nabrak terus penyok gitu ya. Nah, nanti perubahannya pakai shape twin bisa perubahan ke arah penyoknya gitu ya. Nah, ini tentang classic guide twin. Nah, kita bisa tentukan rutenya gitu ya. Jadi nggak mesti rute yang satu rute. Nah, ini kalau misalkan animasi guide tadi sudah panjang lebar dijelaskan, jadi Bapak harap sudah dipahami. Nah, selanjutnya, menentukan keyframe. Di video itu sengaja Bapak contohkan frame-frame beda antara contoh 1, contoh 2, contoh 3. Contoh 1, oh nyontohkannya di frame ke-40, contoh kedua di frame ke-25, contoh ketiga di frame 50, contoh keempat di frame 60. Nah, ini kaitannya dengan penentuan keyframe. Nah, Bapak gambarkan seperti ini misal. Jika kita ingin membuat animasi bola melambung kemudian memantul, maka gambaran penentuan keyframe-nya adalah sebagai berikut. Nah, keyframe pada frame 100 itu bola akan terlempar atau melambung ke atas. Nah, kemudian dilanjut pada keyframe berikutnya, pada keyframe 220, ya, itu akan ada bola terjatuh. Nah, kemudian keyframe pada frame 340, bola jatuh ke permukaan lantai, ya. Kemudian di keyframe berikutnya di 341 bola mulai memantul. Nah, keyframe pada 460 bola jatuh kembali, keyframe pada frame 480 bola berhenti. Nah, apabila dari awal adegan hingga akhir yang dibutuhkan tadi 20 detik ya, dengan kecepatan 24 frame per second gitu ya, maka akan dibutuhkan 480 frame. Jadi penentuan keyframe yang tadi itu kaitannya dengan durasi yang akan dibutuhkan, yang akan kita butuhkan untuk membuat animasi. Nah, dengan frame rate-nya yaitu 24 fps. Ya, kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya apa itu fps gitu ya. Nah, maka untuk membuat animasi selama 20 detik itu membutuhkan 480 frame. Bayangkan kalau misalkan kita gambar satu-satu dengan teknik frame by frame, ini akan memakan cukup waktu yang lama gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan teknik twinning, nah kita hanya menentukan keyframe awal sama keyframe berikutnya. Gitu ya. Jadi hanya ada 6 langkah. Gitu ya. Itu tentang menentukan keyframe. Baik, selanjutnya Bapak sudah menyampaikan LKPD tuh di Classroom. Nah, silakan nanti kalian isi LKPD-nya berdasarkan hasil pembelajaran kali ini. Itu Bapak coba kasih kasus-kasus di dalam LKPD. Silakan kalian coba selesaikan, gitu ya. Diskusikan nanti melalui Classroom. Bentar, Bapak coba buka dulu Classroom-nya. Nah, nih ya. Jadi buat kalian nanti mengerjakan LKPD-nya, silakan. Ini referensi video pembelajaran Bapak share juga. Barangkali ada yang lupa tadi, oh apa aja sih, ya. Kemudian bahan ajarnya sudah Bapak sampaikan di sana. Nah, silakan LKPD-nya atau lembar kegiatannya di sana kalian isi ya. Nah, diskusikan bersama kelompok. Kelompoknya menggunakan kelompok yang sebelumnya ya. Kita nggak usah bikin kelompok baru ya. Nah, kita gunakan kelompok-kelompok yang lama. Nah, takutnya nanti kalau misalnya dibikin kelompok baru berbenturan juga dengan pekerjaan tugas mata pelajaran yang lain gitu ya. Jadi cukup kelompok yang kemarin saja. Silahkan diselesaikan. Bapak kasih waktu untuk mendiskusikan melalui asinkronus di Classroom. Kemudian nanti di sore hari kita akan meet lagi untuk penyampaian presentasi hasil pengerjaan LKPD.
Silakan ya, terima kasih. Free memory ya. Barangkali ada yang sudah selesai, oke, bergabung lagi kita. Ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD? Enggak, Pak. Ada kelompok yang udah? Beres, Pak. Oke, Naute, silakan. Udah selesai? Insya Allah, Pak, beres. Oke, coba di Bentar, Pak. presentasikan. Oke. Bentar, Pak. Izin share, Pak. Mangga. Ini, Pak, lembar APPD-nya, Pak. Terlihat, Pak? Ada, udah. Oke. Tadi saya mengerjakan sama Rocky sama Edo, Pak. Bertiga, Pak. Ya, perbesar sedikit, Pak. Ya, lihat. Nah, tadi kan tugasnya disuruh mengamati video, Pak, ya? Iya. Tentang animasi itu ini. Nah, di sini saya udah amati, saya udah masuk ke dalam tabel, Pak. Ini ada motion twin. Yang pertama, jadi sederhana, Pak, untuk dibuatnya. Kemudian yang selanjutnya ada menggunakan satu buah keyframe di awal. Kemudian yang ketiga ada objek yang harus dirubah jadi simbol terlebih dahulu. Kemudian yang keempat terbentuk guide secara otomatis, Pak. Iya. Nah, kemudian yang classic twin, Pak, di sini ada membuat dua keyframe di awal dan di akhir. Kemudian membuat objek atau membuat objek berubah otomatis menjadi simbol ketika diberikan animasi classic twin. Kemudian guide twin itu harus membuat classic twin terlebih dahulu, Pak. Kemudian yang kedua membuat layer classic guide. Yang ketiga membuat objek garis untuk guide di layar guide, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak. Nah, yang ketiga mungkin mau sama Edo atau sama Rocky mungkin, mangga. Atau sama saya aja sekalian. Sama, Kang? Ya, boleh. Enggak, sama Edo. Saya share ini dulu ya. Oh, untuk hasil kelompok penganalisaan yang tadi, Pak, ditampilin aja Pak Ute. Oh, oke. Untuk hasil analisa sama kelompok sama Pak Ute sama Rocky, untuk shaping shape twinning itu animasi gagal karena objek sudah berubah menjadi simbol. Kemudian animasi shaping twin, objeknya harus berbentuk shape, Pak. Sehingga untuk langkah penyelesaiannya objek harus dikonvert terlebih dahulu ke dalam shape. Biasanya untuk dicoba dipraktekkan dengan cara klik kanan kemudian pakai break apart gitu, Pak. Itu enggak, Pak? Iya. Oke, ini sudah lengkap ya jawabannya ya. Poin-poin intinya. Cuma nanti di di Classroom coba Bapak tambahkan ada yang kurang lebihnya gitu ya. Karena di Classroom nanti kalian kumpulkan juga LKPD-nya, termasuk kelompok yang lain ya, bukan hanya kelompoknya Naute ya. Iya, Pak. Baik, Bapak akan merefleksi kembali pertemuan hari ini. Sudah paham kan tentang teknik-teknik twinning? Udah ya? Halo, Pak.
Insya Allah ya. Lumayan Pak, insya Allah Pak. Ada gambaran Pak. Ada gambaran ya. Kalau misalkan gini, kalau misalkan kita mau membuat animasi, nah di kita tata surya kan ada beberapa planet tuh ya. Ada, kalau dulu waktu Bapak masih sekolah ada 9 Pluto. Sekarang katanya Pluto udah nggak ada ya. Nah, udah ALM ya katanya ya. Nah, ada beberapa planet. Nah, kalau misalkan kita mau membuat animasi pergerakan planet yang memutar gitu ya, yang mengelilingi matahari, nah, animasi yang tepat, teknik animasi yang tepat untuk membuat animasi rotasi itu, animasi apa kira-kira? Kalau misalnya kalian tadi sudah ada paham. Ya? Duit. Teknik guide. Kenapa? Karena pergerakannya kan itu diatur, harus sesuai lintasannya. Iya. Memutar. Harus sesuai dengan lintasan gitu ya. Kalau orbit ya, namanya orbit. Jadi sudah ada garisnya sendiri gitu ya. Makanya animasi yang tepat untuk membuat untuk membuat teknik animasi mengelilingi matahari gitu ya, objek-objek planet mengelilingi matahari, teknik yang tepatnya adalah teknik guide klasik ya, yang klasik. Oke, terima kasih. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Siapa? Boleh Pak, saya Pak. Nah, boleh, Dek Munib, silahkan. Jadi hari ini kita mempelajari tentang 4 teknik dasar setelah kita mempelajari tentang keyframe, yaitu kita belajar tentang twinning. Jadi ada 4, yang pertama ada klasik, yang kedua ada motion, yang ketiga ada shape, yang keempat ada motion klasik. Itu Pak. Oke, terima kasih Munib. Silahkan, siapa lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi mungkin Pak? Boleh? Ya? Boleh Naute. Oke. Kalau menurut saya mungkin untuk teknik twinning mungkin Pak, prinsip kerjanya yaitu membuat objek pada keyframe posisi awal dan keyframe posisi akhir saja. Beda dengan teknik sebelumnya mungkin Pak, teknik frame by frame yang harus membuat gambar satu persatu di setiap framenya gitu Pak. Jadi akan sangat memakan waktu gitu Pak kalau dibuat dalam frame by frame gitu Pak. Iya. Bagus, Naute. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau cukup? Cukup ya? Oke. Ya Pak, cukup. Jadi kesimpulannya bahwa pelajaran di kita hari ini, pertemuan ini, ya, bahwa tadi betul apa yang disampaikan oleh Munif, gitu ya, bahwa ada 4 teknik yang kita pelajari hari ini, gitu ya. Kemudian ada juga tadi Bapak tambahkan gitu ya, itu tentang menentukan keyframe gitu ya. Nah, menentukan keyframe. Jadi kalau misalkan kita mau membuat animasi berapa menit, nah kita tentukan dulu keyframe-nya ada berapa gitu ya pergerakannya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak coba evaluasi dulu ya. Evaluasi, silakan nanti kalian mengisi soal gitu ya. Mengisi soal yang Bapak coba share nanti linknya. Di chat. Nah, coba silakan kalian masuk ke quiz yang sudah Bapak share. Belum kita akhiri. Oke, udah ada 2 orang.
Ayo yang belum? Baru 4? Bentar Pak, loading Pak. Tungguin Pak. Oke. Ini kok judulnya yang mana ya Pak ya? Ya? Saya nggak langsung ke itunya Pak. Itu kalau misalkan diminta pakai kode join. Kode join tuh. Ada 669886. Bentar Pak. Ya, sok silakan. Ya udah Pak, lanjut Pak. Baru 9 orang. Orang. Melek Pak, melek. Melek. Oke. Ayo Pak, siap Pak, gas Pak. Ada yang belum bisa masuk? Satu lagi kayaknya Pak. Saya udah masuk Pak. Oh udah Pak. Nah, oke, udah ya. Baik, kita mulai ya. Aduh. Nah. Satu orang lagi belum selesai.
Nah, Rahmat gimana? Ada kendala? Rahmat nggak bakat jadi anak MM, Pak. Dia nggak bisa, Pak, ranking 1 di MM, Pak. Kayaknya harus di RPL, Pak. Udah selesai semua? Udah Pak, udah. Oke, udah ya. Baik, terima kasih. Wah, ini luar biasa nih. Top skor itu Pak apa? Yang paling bagus nih, yang benar semua ada satu orang nih. Nak Setiawan nih. Mantap Nak Setiawan nih, meskipun muncul fotonya doang nih. Iya, tapi kan emang beranak MM. Jadi Bapak nggak bisa ngelihat nih wajahnya. Luar biasa Nak Setiawan, keren. Berarti memperhatikan ya dari awal. Yang lain tetap semangat meskipun masih belum mendapatkan hasil yang sempurna. Ya, tetap semangat karena tadi di awal sudah Bapak sampaikan, anak kecil aja nggak pundung gitu ya, agar bisa berdiri dengan tegak sampai bisa berlari. Nah, kalian pun dalam mempelajari animasi jangan sampai pundung ya. Gening liur, gening kumaha, tenang we, ke depan nama pasti bisa, insya Allah gitu ya. Baik, sebelum ditutup pertemuan kali ini, tadi yang awal yang memimpin doa udah, gantian sekarang. Jangan yang tadi memimpin doa lagi, gantian, silakan, siapa? Saya Pak. Sok lah, Mbak Dede ini, Mbak Ut, mangga silakan. Oke, baiklah teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di kegiatan penutup di pembelajarannya Pak Ramdan. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kita tutup dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, udah Terima Pak. kasih Nadeni. Tetap semangat ya buat yang lainnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita insya Allah ketemu di lab ya untuk praktek langsung. Tentang teknik twinning ini seperti apa sih? Nanti kedepannya kalian targetnya harus sudah bisa menggabungkan beberapa teknik ya. Nah, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya selama kegiatan pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.